Walaupun kita tidak punya ilmu, maka belajarlah seperti burung. Kita harus membaca dulu, melihat dulu mana yang bisa menjadi rezeki, mana yang bisa menjadi uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semua, banyak permintaan yang menginginkan saya memulai tutorial bisnis itu dari nol sampai menjadi bisnis yang berjalan. Bagaimana tipsnya kalau sudah berkembang, bahkan kalau sudah jadi besar. Apa yang harus dilakukan di dalam berbisnis yang baik. Saya akan mulai dari nol betul. Jadi bagaimana seandainya nggak punya modal, nggak punya ilmu, tapi pengen berbisnis agar mendapatkan penghasilan bagi keluarganya, anak istrinya, dan terus berkembang menjadi kemandirian ekonomi. Sahabat muda, burung terbang di pagi hari, dia pulang di sore hari beserta makanan anak-anaknya. Apa yang dilakukan burung bisa juga dilakukan oleh manusia. Manusia dalam mencari rezeki tentu tidak asal bekerja, tidak asal mencari rezeki, apalagi tidak pakai ilmu. Semuanya harus pakai ilmu pengetahuan. Sebab apabila kita ingin sukses di dunia pakai ilmu, dan apabila ingin sukses di akhirat pakai ilmu, ingin sukses dua-duanya pakai ilmu. Sahabat muda, apa sih ilmu burung? Burung terbang di pagi hari kemudian tidak langsung turun makan. Kalau makanannya sedikit dia tidak turun. Dia melihat dulu mana yang ada makanan, ada yang tidak. Makanan yang banyak yang di mana, di sawah yang menguning. Oh ini makanannya sedikit, oh ini makanannya banyak, ini bisa dimakan sampai kenyang. Bahkan dia bawa makanan untuk keluarganya di sarang burung itu. Sahabat muda, begitu juga manusia. Kita sebelum memutuskan untuk berbisnis, kita harus pergi keluar rumah. Kita lihat mana yang jadi duit, mana yang tidak jadi duit. Mana yang duitnya banyak, mana yang menghasilkan duit sedikit. Kita lihat di pasar, apa yang dibutuhkan orang, apa yang dibutuhkan masyarakat, apa yang membuat orang membeli dan ramai dibeli, apa yang sekarang lagi dibutuhkan masyarakat. Itu sama dengan burung mencari dulu, membaca dulu, melihat dulu, mana yang bisa menjadi duit. Walaupun kita tidak punya ilmu, maka belajarlah seperti burung. Kita harus membaca dulu, melihat dulu mana yang bisa menjadi rezeki, mana yang bisa menjadi uang. Sahabat muda, kalau nggak punya modal memang bekerja dulu, dikumpulkan sedikit demi sedikit. Apa saja yang bisa dilakukan? Bisa melakukan reseller, bisa menggunakan tabungannya. Kalau kita pinjamlah ke saudara, jangan sekali-sekali pinjam ke bank, apalagi masih pemula, jangan. Tetapi kita harus usahakan mandiri dan mulai dari yang kecil. Kita harus bekerja dulu, bisa di tukang ikan, bisa di tukang ayam, bisa apapun yang bisa kita lakukan sepanjang memenuhi kebutuhan manusia, memenuhi kebutuhan masyarakat, maka itu akan menjadi uang dan kita kumpulkan sedikit demi sedikit. Sahabat muda, dulu saya pernah memberikan ilustrasi bagaimana seorang Robinson Crusoe mengumpulkan modal. Dia hanya mancing ikan. Siapa sih yang nggak bisa mancing ikan? Dia mancing ikan di sungai. Dia dapat 5, disimpan 1. Yang 4 dia jual, dia makan. Yang 1 dia jual, dia tabung. Dia tabung terus sampai jadi jala dan seterusnya. Nah, jala itulah kemudian dapat rezeki lagi, sampai dia itu membeli jaring, kapal, dan kaya raya. Robinson Crusoe bisa mencari modal dari nol. Begitu juga kita. Yang penting bagaimana kita melihat apa yang bisa menjadi duit. Sebelum kita berbuat, kita pelajari dulu, kita baca dulu, kita lihat dulu, pergi ke pasar dulu, seperti apa sih yang dibutuhkan masyarakat. Disitulah kita akan mengumpulkan sedikit demi sedikit untuk modal bisnis kita.
Jangan pesimis dan jangan takut. Berani dalam menjalani hidup. Saya pernah membuat sebuah konten hidup sukses karena terpaksa. Dan itu hasil riset ilmiah. Seorang yang sukses bisnis itu tidak sedikit dan banyak sekali yang tidak punya modal ilmu dan tidak punya modal keuangan. Dia itu bersungguh-sungguh karena dia punya anak, punya istri. Dia betul-betul bersungguh-sungguh memperjuangkan bagaimana mencari rezeki di pasar, bagaimana mencari rezeki di alam semesta. Jadi jangan takut. Bekallah dengan sungguh-sungguh, pantang menyerah. Karena di situ setelah kesulitan ada kemudahan, setelah kesabaran ada kemenangan. Itu sudah norma kehidupan. Sahabat muda, jangan takut, bersungguh-sungguhlah, pelajarilah, persiapkan dengan baik, kemudian kerjakan dengan sungguh-sungguh. Cari solusi apabila ada masalah. Sedikit demi sedikit kita akan menemui peluang bisnis yang lama-lama berkembang menjadi baik. Sahabat muda, kalau burung terbang di pagi hari dan dia pulang di sore hari dengan perut yang kenyang beserta anak-anaknya dibawakan makanan, masa manusia tidak? Manusia punya kelebihan dua. Manusia punya hati, punya pikiran, sehingga dia bisa berbuat lebih baik daripada burung. Maka gunakanlah sumber daya ini, pikiran kita, melihat kita, analisis kita, kemudian kita buat sebuah rencana bisnis yang sederhana saja, tetapi bagaimana agar kita mendapatkan duit yang banyak. Paling tidak bisa menghidupi keluarganya. Perlahan-lahan akan berkembang terus sepanjang kita serius, tangguh, dan mencari solusi setiap rintangan yang ditemui. Sahabat muda, salah satu yang perlu dihati-hati, banyak orang itu tidak berani. Banyak orang itu putus asa dalam menjalankan bisnis nanti. Akan ada rintangan, jangan takut. Hadapi semua dengan tawakal sama pemilik rezeki, pemilik alam semesta yang di langit itu mengerti. Makhluk, dia akan memberi rezeki bagi siapa yang mencarinya dengan sungguh-sungguh dan tawakal padanya. Mungkin di lain waktu saya akan bahas bagaimana norma bersungguh-sungguh ini. Karena bersungguh-sungguh di dalam berbisnis ini betul-betul penting. Sahabat muda, Tuhan itu perintahnya tidak hanya berdoa. Tuhan alam semesta itu, pemilik alam semesta itu, pemilik rezeki alam semesta itu, perintahnya salah satunya bekerja sungguh-sungguh. Selain itu memang juga berdoa. Karena doa itu adalah otak dan senjatanya seorang muslim. Tetapi bekerja sungguh-sungguh itu hukum Tuhan yang ada di alam. Itu hukum kauniyah, sunatullah. Siapa yang kuat dia akan menang. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan berhasil. Jadi lakukan dengan sungguh-sungguh. Selain berdoa, selain tawakal. Karena sungguh-sungguh itulah ilmu Tuhan yang ada di alam. Yang harus dilakukan karena itu juga perintah. Sahabat muda, ini mungkin bagian yang pertama. Kita harus berani, kita harus persiapkan, kita harus baca lingkungan. Kita lihat seperti burung, apa yang kira-kira sesuai dengan passion kita, sesuai dengan hobi kita. Apa yang bisa kita lakukan, mana yang uangnya banyak, lakukan dengan persiapan yang baik, dengan sungguh-sungguh, pantang menyerah. Karena sesudah kesulitan ada kemudahan, sesudah kesabaran ada kemenangan. Sahabat muda, selamat menikmati part kedua, part ketiga, dan seterusnya sampai besar. Semoga bermanfaat. Salam untuk Indonesia.